Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimakumullah, kaifa haluk? Bi khair, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan fi 3A channel anak muslim. Kali ini 3A channel akan mencoba menceritakan tentang kisah sahabat Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah putra dari Abdul Muthalib. Hamzah dan Nabi Muhammad SAW usianya tidak jauh berbeda. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Rasulullah SAW adalah satu ibu susu, yaitu Suwaibah sebelum Halimatus Sa'diyah. Suwaibah adalah budak bekas milik Abu Lahab. Hamzah bin Abdul Muthalib mendukung dakwah Nabi Muhammad dan sangat melindungi Nabi Muhammad SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib mendapat julukan singa Allah dan Rasulnya. Hamzah bin Abdul Muthalib di kaumnya dikenal sebagai orang yang pemberani dan baik hati. Saat Rasulullah sedang berdakwah di Bukit Sofa, tiba-tiba Abu Jahal mencaci dan memaki Rasulullah SAW. Siapa itu Abu Jahal? Abu Jahal adalah tokoh Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan sering mencari cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Saat mendengar itu, Hamzah bin Abdul Muthalib gegas pergi ke Bukit Sofa dengan muka yang sangat memerah. Sesampainya di Bukit Sofa, tanpa ada kata-kata, Hamzah bin Abdul Muthalib langsung memukul Abu Jahal bertubi-tubi hingga tersungkur ke tanah. Keluarga besar Abu Jahal, yaitu suku Abdi Syams, hendak membalas, tetapi Abu Jahal sadar bahwa dia telah menyakiti keponakannya Hamzah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saat itu pun juga Hamzah bin Abdul Muthalib mengucapkan syahadat di depan Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sangat bergembira karena pamannya yang tercinta telah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Rasulullah SAW mendapat perlindungan dari pamannya sendiri. Saat itu Rasulullah menyuruh para sahabat dan Hamzah bin Abdul Muthalib untuk hijrah ke Madinah. Hamzah bin Abdul Muthalib mengikuti panggilan dari Rasulullah SAW. Tidak seperti sahabat yang lain yang berhijrah secara sembunyi-sembunyi, Hamzah bin Abdul Muthalib malah terang-terangan di depan para tokoh Quraisy. Perjuangan Hamzah dan Rasulullah SAW saat perang Badar. Saat hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat dan para kaum Ansor membangun basis dakwah Islam di Madinah. Saat itu wahyu turun untuk berjihad yang bernama Perang Badar. Sebanyak 300 pasukan muslimin melawan 1000 pasukan Quraisy. Sebelum perang itu, para tokoh Quraisy mengajak untuk berduel. Rasulullah pun memenuhi permintaan itu dengan mengutus 3 orang Ansor. Kaum Quraisy tidak mau bersama kaum Ansor itu. Mereka mau dengan sahabat dekatnya, yaitu kaum Muhajirin. Rasulullah memerintahkan Hamzah melawan Utbah bin Rabi'ah, Ali melawan Syaibah bin Rabi'ah, dan
Ubaidah bin Haris melawan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib langsung membunuh Utbah bin Rabi'ah. Begitupun Ali dan Ubaidah. Perang Badar pun berlangsung sengit. Hingga saat itu kaum muslimin mendapat kemenangan yang gemilang di Perang Badar. Dan di seantero kota Mekah dipenuhi dengan kesedihan. Hindun binti Utbah, yaitu putri dari Utbah bin Rabi'ah, sangat menyimpan dendam yang sangat besar. Ia pun memerintahkan suaminya, yaitu Abu Sufyan, yang termasuk tokoh Quraisy yang terpandang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut ceritanya ke perang selanjutnya, yaitu Perang Uhud. Saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib sangat gagah berani di Perang Uhud karena jumlah pasukannya tidak sangat seimbang. Saat itu pula seorang tokoh Quraisy, Jubair bin Mut'im, menyimpan suatu rencana yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, yaitu akan membunuh Hamzah menggunakan budaknya, yaitu Wahsy, yang pintar menombak. Tanpa diketahui oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Wahsy sudah membidikkan tombak ke perut Hamzah. Hamzah pun langsung mati menjadi syuhada atau orang-orang yang syahid. Usai perang Uhud, Hindun binti Utbah langsung menghampiri jasad Hamzah. Dia langsung bersorak gembira karena dendamnya sudah terbalaskan. Hindun binti Utbah mengkoyak tubuh Hamzah dan memakan jantungnya, lalu memuntahkannya kembali. Rasulullah pun mengecek orang-orang yang syahid di perang Uhud. Rasulullah pun terhenti langkahnya dan meneteskan kedua air matanya di pipi pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena itu Allah menurunkan surat Al-Imran ayat 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Sayyidus syuhada'i indallahi ta'ala yaumal qiyamati Hamzatu ibnu Abdul Muthalib, adalah pemimpinnya, penghulunya Sayyidus syuhada atau orang-orang yang syahid di hari kiamat nanti adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Demikian cerita Hamzah bin Abdul Muthalib. Kita bisa memetik pelajaran. Kita harus menjadi lelaki yang pemberani, kuat, dan berjuang di agama Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian cerita Hamzah bin Abdul Muthalib. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.